tidak menghalangi seseorang itu untuk beraktivitas, berprestasi tanpa harus menanggalkan hijab. Banyak remaja, banyak ilmuwan, banyak cendekiawan itu yang berhijab gitu kan. Bahkan lebih mulia, memiliki marwah, memiliki Bisa. izah, kehormatan yang luar biasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan juga kesempatan untuk kita hadir pada acara podcast kali ini di channel podcast dakwah Sumsel. Tidak lupa kita panjatkan salawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang pada saat ini. Oke, baik. Di podcast kali ini saya tidak sendiri, bersama rekan-rekan, ada 2 rekan lagi di sini, yaitu Abah Patih di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri saya ada juga Kak Andri. Ya. Ada berita yang sangat hangat sekarang ini diperbincangkan di masyarakat, yaitu banyaknya anggota Paskibraka yang wanita melepas hijab. Oh, ini paskibraka yang sedang dipersiapkan di upacara IKN ya? Menurut pendapat dari Abah Fatih juga, dari Kak Andri, bagaimana itu soal banyak sekali tuh perempuan-perempuan, padahal kan mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah muslim, yang bagaimana bahwa hijab itu sangat penting untuk perempuan di mulai dari zaman Nabi hingga masa sekarang. Dan sekarang ada ibaratnya itu pelepasan hijab. Ya. Suatu kemunduran. Ya, Satu kemunduran ya. bukan kemajuan. Tadi saya bilang kan dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang yang dibawa Rasul. Nah, sekarang kita apakah mau balik ke zaman jahiliyah lagi dengan melepas hijab, yang Islamnya yang perempuan melepas hijab, atau bagaimana ini? Menurut pendapat Abah Pati, dari Kak Andri, mungkin dari pendapat Kak Andri dulu. Boleh. Dipersilakan. Ya. Menarik ya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sedang viral atau hangat gitu ya. Jadi saya sempat juga baca itu Abah Pati dan Kak Pemas di CNN ya. Itu ditulis di situ ada berita yang mengatakan bahwasannya diduga bahwasannya di balik pelarangan anggota Paskibraka untuk mengenakan hijab itu diduga bagian dari pembinaan dari BPIP. Jadi BPIP itu teman-teman sekalian Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, menarik tadi kalau kita berbicara tentang boleh dikatakan kemunduran ya Kak Pemas ya, kemunduran. Karena apa? Kalau kita berbicara tentang fungsi dari BPIP itu sendiri artinya melakukan pembinaan. Pembinaan, dan artinya ini merupakan suatu badan yang harusnya mewadahi, atau dalam arti mereka itu merangkul baik itu kalangan generasi muda atau bahkan masyarakat secara umum, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk yang disebut tadi ya sebagai orang-orang yang menjalankan Pancasila itu sendiri. Tapi menurut pengamatan saya justru malah adanya pelarangan berhijab ini justru malah bentuk dari aksi intoleran, Kak Mas. Kenapa? Karena justru hijab itu merupakan kewajiban bagi seorang perempuan muslimah yang sudah balik gitu kan, untuk identitas dia sebagai seorang muslimah, pakaian dalam hal ini gitu kan. Maka kalau ada pemaksaan misalnya untuk melepas gitu kan, atau ada pemaksaan bahkan saya baca itu bukanlah diberikan opsi bukan diberikan untuk memilih. Misalnya di situ ada pilihan boleh melepas atau boleh tidak gitu kan. Tetapi di sini
saya baca di berita itu mereka itu menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000. Artinya di sini kan bukanlah pilihan, tapi mereka dipaksa, dipaksa untuk melepas hijab kalau ingin mengikuti paskibraka. Ini kan sebuah kemunduran sebenarnya. Bahkan di masa-masa presiden-presiden sebelumnya itu belum ada, ya kan? Kalau kita lihat kan setiap upacara 17-an itu ya para pengibar benderanya itu ada yang berhijab, gitu kan? Dan itu justru menurut saya Kak Memas, itu justru malah keberagaman yang sebenarnya, gitu kan? Seperti itu mungkin. Iya, itu juga pengalaman. Kalau berbicara soal pengalaman, saya juga ada pengalaman dan itu memang baru sekarang, Kak Andri dan Abah. Oh, jadi anak paskib juga nih? Ya itu sudah boleh dibilang 2 tahun yang lalu paskib. Ya, tapi saya itu bukan sebagai pengibar, tapi pemimpin lapangan. Keseringan ke situ. Nah, memang baru sekarang itu ada penerapan bahwa wanita yang paskib itu harus melepas hijab sampai tanda tangan materai. Ibaratnya itu memang pemaksaan. Kalau kata Gen Z sekarang di luar nurul ya. Ya. Ya, mungkin sekarang kita ke Abah Fatih. Menurut pendapat Abah bagaimana nih, Abah Fatih, pendapatnya? Kalau saya pribadi melihat kejadian ini kan betul apa kata Bung Andri tadi. Ini suatu kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini kan dikenal dengan mayoritas Muslim. Terbesar malah. Terbesar. Nah, kenapa warga negara yang Muslim di negerinya sendiri itu seolah-olah terasing? Iya. Seolah-olah terasing, seolah-olah mereka itu minoritas, sehingga identitas dirinya, gitu kan, identitas dirinya tadi sebagai Muslim atau Muslimah ini harus mengakui keberagaman dengan melakukan kemaksiatan. Jadi ini adalah sebuah bentuk kemaksiatan. Tidak boleh diikuti oleh peserta paskibraka. Ini kita sebagai Muslim tidak boleh taat sama perintah yang seperti itu. Kenapa? Karena ini mengajak untuk kemaksiatan. Karena kewajiban Memakai hijab, menutup aurat, memakai hijab itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti akan dimintai bertanggungjawaban. Nah, kalau mengibarkan bendera itu akan tidak ditanya nanti di akhirat gitu. Kamu geret bendera atau bawa bakinya gitu kan, enggak. Tapi kalau ini dalam menjalankan kehidupan, kamu taat atau tidak sama Allah. Kalau kamu taat, kamu dapat pahala. Kalau kamu maksiat, berdosa gitu kan. Jadi ini sebuah insiden buruk dalam kehidupan bernegara, suatu tindakan intoleran, suatu bisa dibilang Islamfobia lah gitu ya. Islamfobia terhadap tren generasi muda ini ke arah hijrah gitu ya. Ke arah hijrah. Kaum mudanya itu lebih banyak yang memakai hijab gitu kan. Dan justru ini suatu hal yang positif. Suatu hal yang positif kalau ada remaja kita yang trennya itu hijrah, menutup aurat, berhijab. Tentu dia tidak akan melakukan hal-hal yang sebaliknya, membuka aurat, melakukan pergaulan bebas, atau yang terbaru ini malah kontraproduktif gitu kan. Pemerintah membagikan alat kontrasepsi kepada remaja. Nah, ini kan justru tidak mendukung remaja itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi sangat disayangkan gitu ya, sangat disayangkan. Nah, seperti itu Bung Memas. Ya, itu pendapat dari Kak Andri juga Abah Fatih ya. Nah, pertanyaan lagi, apa sih peran orang tua dalam hal ini? Kita itu kan dalam hal apapun masih berkaitan dengan orang tua. Kadang itu kita masih ingin
banyak belajar dari orang tua. Kebanyakan anak muda sekarang juga sering bilang, anak mama itu, anak ayah gitu kan, Kak Andri. Apa? Kalau antum anak siapa? Saya anak kedua orang tua saya. Nah, kebanyakan seperti itu. Apa sih yang harus kita tanggapi dibilang begitu? Terus apa juga yang harus dilakukan orang tua nih terhadap pembagian hal yang disebutkan oleh Abah Pati tadi, terus juga terkait pelepasan hijab ini. Bagaimana sih peran orang tua dalam hal ini? Ya. Tadi saya mendengar penjelasan Abah tadi, ada hal yang menarik juga Kak Pemas. Ya. Jadi menariknya itu apa? Saya di sini sebelum kita ke peran orang tua, sebenarnya saya ingin mempertanyakan peran BPIP itu sebenarnya apa? Sebagai apa? Sebagai apa gitu ya? Karena kalau kita lihat secara badan ya, badan pembina ideologi Pancasila. Nah, justru ketika Abah bilang tadi malah ada kontradiksi nih, gitu kan. Di satu sisi eh, ada peraturan baru yang disahkan oleh Jokowi itu kan. Presiden Jokowi mengesahkan bahwasannya dalam pendidikan itu nanti para siswa, para remaja itu akan dibagikan alat kontrasepsi. Gitu kan. Ini pertanyaannya dalam rangka untuk melindungi atau melegalkan zina dalam arti berlindung di balik membagikan fasilitas. Tapi Mas ya. Nah, di sini saya melakukan analisa yang lebih jauh gitu kan. Justru malah seharusnya sebagai BPIP tadi, sebagai badan pembina tadi, justru seharusnya mereka lebih ke arah situ gitu loh. Lebih arah pembinaan kepada ini nih, justru masalah kita nih Kak Pemas besar. Jadi kalau kita menganggap generasi muda kita hari ini, generasi Gen Z atau milenial itu sedang baik-baik saja, itu justru kita yang salah. Nah, justru seharusnya BPIP itu ke situ, Kak Pemas larinya. Ya kan? Bagaimana tidak kita melihat luar biasa kenakalan remaja, gitu kan? Seks bebas. Nah, ini ngeri nih. Ya kan? Dalam rangka untuk mengurangi angka kehamilan di luar nikah atau kehamilan di usia remaja, mereka memfasilitasi dengan adanya pembagian kondom. Justru malah ini untuk mengurangi atau malah memfasilitasi gitu kan. Nah, seharusnya BPIP itu ya kita mengharapkan perannya ke situ gitu loh. Bukan malah membuat sesuatu yang seharusnya tidak ada masalah dari dulu ke dulu, tidak ada masalah dari dulu, sekarang kok dipermasalahkan, ya. Sekarang kok dipermasalahkan. Emang ketika berhijab apakah mengganggu anak-anak atau remaja-remaja itu ketika melakukan tugas ketika paskibraka? Enggak juga kan? Ya kan? Bahkan atlet saja banyak yang berhijab, enggak ada masalah gitu loh. Ya kan? Dan di kontingen internasional lagi. Dan di kontingen internasional lagi gitu kan. Ya, kita lihat ada atlet yang dulu tuh pemana, kalau apa ya? Pemana dan seterusnya, itu mereka berhasil dengan prestasi gitu loh. Nah, ini kan lucu. Alasannya di balik pelepasan hijab itu apa gitu loh. Justru malah seharusnya ya, tugas mereka tuh dialihkan kepada pembinaan remaja yang tadi. Ya, kenakalan remaja, seks bebas dan seterusnya, itu yang seharusnya. Nah, kemudian baru kita melihat memang peran orang tua juga dibutuhkan gitu kan. Karena apa? Karena kita melihat ternyata begitu lemah gitu ya akidah yang dimiliki oleh generasi kita saat ini gitu kan. Artinya begitu mudah mereka menggadaikan keimanan, melepaskan hijab, ya, seakan-akan ikut paskibraka itu lebih tinggi nilainya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan juga memang dibutuhkan peran orang tua kan menurut saya. Jadi orang tua itu sebagai madrasatul ula, ya, madrasah pertama bagi anaknya yang harusnya menanamkan akidah kepada anaknya gitu kan. Nah, tetapi ya tadi, seharusnya peran ini juga tidak hanya diambil oleh orang tua tapi juga negara, ya. Apalagi sekarang ada BPIP gitu kan. Nah, peran ini yang harus mereka ambil. Tapi justru malah sebaliknya kan. Sesuatu yang kita harapkan justru malah mereka justru membuat masalah baru gitu loh. Mungkin seperti itu Kak Mas. Ya, itu tadi terkait peran dari BPIP nanti sama peran orang tua. Nah, ini balik ke Abah Pati. Bagaimana menurut pandangan Abah Pati, pendapatnya nih untuk peran BPIP sekarang dan juga peran orang tua? Dipersilakan Abah Pati. Baik ya,
di kejadian peserta pengibar bendera Paskibraka yang di dalam tanda kutip itu dipaksa lah gitu, dipaksa untuk melepaskan hijabnya itu memang banyak faktor kenapa dia bisa melepas hijabnya. Nah, kalau seorang muslimah yang dia itu taat tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia tidak akan mengiyakan Ya. mengiyakan arahan dari BPIP tersebut untuk melepas hijab. Karena apa? Karena memakai hijab ini adalah bagian dari aktivitas ibadah kepada Allah Ya. Subhanahu wa taala. Dan melarangnya ataupun menghalangi seseorang untuk takwa, untuk taat kepada Allah itu suatu pelanggaran gitu kan. Bahkan ini apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Ya. itu kan? Apa? Atau malah apakah Islam bertentangan dengan Pancasila begitu kan? Kok Islam dipinggirkan, dinegasikan gitu kan? Nah, tentunya bagi seorang orang tua gitu kan, ya harus mendidik lah ya, mendidik anaknya bagaimana dia menanamkan keimanan sejak dari kecil gitu kan. Menanamkan ketaatan dimanapun dia berada gitu kan, kapanpun harus senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dia menghadapi momen ini. Nah, ini aku harus ambil enggak nih? Nah, kalau aku ambil ikut Paskibraka harus lepas hijab. Atau aku harus tetap berhijab gitu. Nah, Tapi tidak ikut Paskibraka. tapi tidak ikut Paskibraka. Nah, kalau dia dengan keimanan yang kuat mantap, tentunya dia Kokoh mempertahankan hijab. kokoh gitu mempertahankan hijab. Dan tentunya seharusnya tidak menghalangi seseorang itu untuk beraktivitas, berprestasi tanpa harus menanggalkan hijab. Banyak remaja, banyak ilmuwan, banyak cendekiawan itu yang berhijab gitu kan. Bahkan lebih mulia, memiliki marwah, memiliki izah, kehormatan yang luar biasa gitu. Jadi peran orang tua sangat penting dalam mendidik dan juga peran masyarakat. Dan terakhir seharusnya peran negara juga menerapkan regulasi bagaimana anak-anak ini dalam nuansa taat tetap berprestasi, tetap tampil berkarya tanpa harus melakukan kemaksiatan. Baik, terima kasih. Begitu Bung Herman. Ya, terkait hal tersebut juga sebenarnya saya pernah baca sebuah hadis kalau nggak salah, itu bahwa perempuan atau wanita yang memakai hijab, kalau dia di dalam masalah, misalnya masalah apapun itu, dia sedang mengenakan hijab, diwajibkan bagi setiap kaum muslim untuk membantunya. Itu kalau tidak salah. Itu yang pernah saya baca. Dan juga untuk kalian para netizen, ini sindiran. Saya pernah mungkin kita semua sudah pernah lihat bahwa ada kori wanita yang disuruh oleh panitia melepas hijab. Ya. Agar suaranya, mungkin Abah pernah tahu beritanya? Tahu Kak Andri kan? Ya. Nah, itu disuruh melepas hijab saja, bukan jilbab. Burqa Cadar. Nah, itu disuruh lepas karena katanya biar suaranya itu lantang. Akan tetapi, apa yang terjadi? Si wanita tersebut, si kori tersebut, itu tidak melepaskannya. Malah dia mengundurkan diri dari lomba tersebut malah. Nah, itu kalau keimanannya itu kokoh dan kuat. Dan dia mempertahankan marwah hijabnya. Itu yang pernah saya lihat di sosial media malah. Dan itu didukung oleh para netizen. Tapi mas, saya teringat ada suatu kisah gitu ya, tentang keimanan seorang muslimah. Nah, apa itu? Jadi dulu ya ada seorang muslimah di masa Rasulullah SAW ya. Beliau tahu betul gitu ya betapa makbulnya doa seorang rasul gitu ya.
Jadi beliau ini, si muslimah ini mengidap penyakit ayan, atau bahasa kita sekarang epilepsi, gitu kan. Jadi dia bertemu menghadap Rasulullah dan mengadukan hal tersebut. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya penyakit gitu loh. Jadi beliau bermaksud pengen minta Rasulullah itu mendoakan supaya penyakitnya sembuh. Gitu ya. Apa jawab Rasulullah? Saya bisa saja mendoakan penyakitmu biar sembuh. Tetapi ada keutamaan yang lebih besar, kata Rasulullah. Apa itu? Bersabar. Bersabar atas penyakitnya. Dan melihat keutamaan bersabar itu, ya, bahkan dijanjikan oleh Rasulullah adalah surga balasannya, maka si muslimah tadi merevisi permintaannya kepada Rasulullah. Jadi diganti, ya Rasulullah, saya pilih bersabar ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan saya ketika penyakit saya itu kambuh, ya, saya ingin aurat saya itu tetap terjaga. Masya Allah ya. Masya Allah. Kalau begitu kata Rasulullah, saya akan doakan. Maka luar biasa keimanan seorang muslimah ini. Seharusnya kalau dia memilih untuk sembuh, pemirsa ya, ini para netizen, itu bisa saja Rasulullah mendoakan agar sembuh penyakitnya. Doa Rasulullah kan, Iya. ya, pasti makbul gitu kan. Nah tapi si muslimah tadi memilih untuk bersabar dan doanya diganti supaya apa? Supaya ketika penyakitnya itu kambuh, ya, auratnya tidak tersingkap. Masya Allah. Gitu kan. Nah inilah akidah keimanan. Nah sayangnya Kak Pemas memang tadi meng-highlight apa yang disampaikan oleh Abah Pati tadi tentang peran negara. Ya. Peran negara ada. Ya. Ya karena memang ya semua itu bermuara kepada ya sistem sekuler yang kita pakai hari ini. Gitu. Jadi negara kita ini Kak Pemas seakan-akan bukan seakan-akan ya, sudah bisa kita pastikan sebenarnya pemirsa. Acuh ya. Iya, mereka memisahkan agama kita ini dari kehidupan. Jadi memisahkan agama dari kehidupan inilah sebenarnya sumber masalah kita. Gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam hal apapun, bahkan dalam hal berpolitik dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan awal dari pangkal masalah yang kita hadapi saat ini. Justru seharusnya kita sebagai umat Islam ya, ketika berhadapan dengan hal-hal demikian, kita tuh harus speak up gitu kan. Membela kehormatan muslimah gitu kan. Atau bahkan ada yang lebih viral lagi ini kan. Yaitu apa? KDRT dalam rumah tangga. Ini lebih viral lagi nih. Gitu kan. Bahkan para ulama kita juga speak up mereka kan. Ya, biadab lah bagi orang yang menyakiti istrinya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini ketika negara kita tidak menggunakan Islam dalam kehidupan. Jadi Islam kita ini, Kak Pemas, hanya diambil lemaknya baik kalau bahasa orang Palembang tuh. Cak makan prasmanan. Apa yang pacak dimakan jembek. Yang tidak pacak dimakan, Wah. yang tidak senang ditinggal dibuang gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Padahal Allah itu telah memperingatkan kita dalam firman-Nya kan. Dalam surah Al-Fusilat ayat 34, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik Kak Pemas daripada perkataan menyeru kepada agama Allah. Dan bahkan harusnya kita nih bangga kan, wa qala innani minal muslimin. Kita ini bagian dari seorang muslim. Itu Kak Pemas. Luar biasa ya. Mantap. Masya Allah. Bersemangat sekali. Mungkin Abah Fatih sudah cukup atau masih ada yang mau ditambah? Ingin melengkapi lah ya, apa Iya, menambahi dari Bung Andre tadi, bahwasanya memang benar kita harus akui negeri kita ini, negara kita ini adalah negara yang sekuler. Lah kan katanya gitu ya, kita kan sudah ada Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Justru adanya sila pertama itu adalah bentuk sekulerisme terhadap Islam gitu ya. Islam. Karena apa? Karena Islam itu bukan hanya di ranah spiritual saja gitu kan, tapi Islam melingkupi seluruh aspek kehidupan dengan menjalankan agama ini secara totalitas, secara menyeluruh, secara kafah gitu ya. Secara kafah. Nah, kalau dengan sekularisme ini tentunya ya tadi asas manfaat, bahkan banyak regulasi aturan undang-undang itu ketika tidak sesuai dengan ambisi manfaat melanggar
syariat, melanggar syariat. Hal-hal yang dipandang tidak menguntungkan bagi para oligarki, itu akan disingkirkan gitu kan. Yang tidak disukai gitu kan, dengan kebangkitannya Islam, dengan tumbuhnya kecenderungan Islam, ya akan dihilangkan, termasuk perkara ini kan, kasus ini pelarangan terhadap peserta paskibraka menggunakan hijab. Jadi ini kan suatu kebencian yang begitu nyata gitu kan terhadap Islam, yang itu harus kita lawan. Kita suarakan. Islam ini bukan musuh, tapi Islam ini adalah sesuatu din yang melakukan perbaikan, din yang memberikan keselamatan, keberkahan itu kan, dunia dan akhirat. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, baik. Kandri, udah cukup? Cukup. Oke, Bapak Wati? Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, itu tadi podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Andri. Ya. Kak Mas. Semangat Kak Mas. Ya, Bapak Wati. Ya, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini, karena waktu juga sudah malam, sudah larut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pantengin terus channel kami di podcast Dakwah Sumsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.